Salam berjumpa kembali dengan Chris Lighting. Video kali ini tentang back to hardware mode once again. Yups, kembali lagi ke Piranti keras sekali lagi. Why? Yes, that's because my laptop is ketiban atap plafon. Yes, that's right, ketimpa plafon. Why? Because the plafon is kebocoran and then the banyune ngrembes. After that, jebol and nibani my laptop. Tapi puji syukur masih bisa menyala dan berfungsi dengan baik. Kecuali internal webcam dan mikrofon. Jadi, kalau mau video call atau voice recording pakai eksternal kamera dan eksternal mikrofon yang menggunakan aplikasi Droidcam. Di lain kali saja akan saya bahas, kalau ingat, bagaimana cara menggunakan smartphone untuk kamera dan mikrofon untuk laptop atau PC. Mari kita ikuti reassemble bagian-bagian mana saja yang harus dibersihkan dari kotoran, serpihan, dan debu dari plafon. Dicopot dan dipasang kembali. Ini adalah mainboard laptop saya. Fan-nya sudah saya copot. Baterai, RAM, dan hard disk juga sudah saya copot. Because too many kotoran. Konektor LCD masih utuh, belum saya copot. Touchpad juga untungnya masih utuh. Saya bongkar dan di bawah jemuran, guys. Nah, inilah yang bikin kesel bagian ini. LCD-nya tergores, ada 3 goresan besar dan beberapa goresan kecil yang membuat LCD-nya hanya menampilkan cahaya putih di bagian goresan itu. Mau tampilan atau gambar apapun tetap putih. Kan nggak enak kalau dilihat pas editing atau pas programming. Tapi ya sudahlah, takdir memang lebih kejam daripada ibu tiri. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah brand ini tidak usah disebut inisialnya saja, HP. Nah, tahu sendiri kan? Yang tipe ini 14CM0008AU, desain bodinya sangat nekat. All plastik, all lem-leman. Sebagai contoh, coba lihat konektor harddisk ini. Kenapa diberi mini fleksi konektor? Padahal ujungnya yang ke harddisk ya tetap SATA. Coba bayangkan. Yang tahu saja pusing, apalagi yang nggak tahu. Bayangkan kalau ini puklek atau pedot, apa nggak nangis yang punya laptop begini? Layar LCD. Coba lihat ditaruh di mana drivernya. Di sini, guys. Bukan di hati, tapi di bagian bawah diisolasi film warna hitam ini. Cuma ditempel. Itu yang ada tulisan don't touch. Tetap saja saya touch. Emang enak. Nih, dalemannya. Don't touch tadi. Ini saya namakan konstruksi nekat. Driver kok disembunyikan di situ. Cuma diisolasi lagi. Engsel layar LCD. Saya tunjukkan lokasinya di mana.
mount atau bagian dasarnya tepat di bawah grill cooler fan. Arah blow atau tiupannya kemana? Anda tahu kemana? Tepat sekali, ke arah layar LCD sebelah kiri di bawah. Kelihatan grillnya kan? Nah, ini grillnya. Ya, itu mengarah ke layar LCD. Kesimpulan untuk engsel LCD. Grill blower dan LCD adalah panas yang dihasilkan memperberat putaran engsel. Arah tiupan udara panas mengarah ke layar LCD bagian bawah kiri, mengakibatkan cedera baik secara kimiawi maupun fisik terhadap layar LCD. Alhasil, engsel berat sehingga jika layar LCD dibuka, tempat mur hancur, ambrol, ambyar karena tertarik bebannya sendiri. Akhirnya harus dilem. Kalau nggak dilem G ya lem par. Untuk mengakalinya saya harus pakai lem besi untuk merekatkan kembali mur-mur yang terlepas karena rumahnya hancur. Bodi super tipis karena bagian yang terbentur atau kalau ada bagian yang terbentur atau kena shock secara fisik langsung ambyar, minimal patah atau retak. Akhirnya saya polis sedikit demi sedikit, ngumpulin bahan pelan-pelan untuk menjadikan satu bagian demi bagian. Dan inilah hasilnya. Setelah semua bagian saya rakit. Menjadi apel malang ketiban plafon. Bagian-bagian yang belum dipasang seperti internal webcam dan mic saya taruh di luar kabelnya. Karena sudah nggak muat, nggak ada tempat di dalam akibat modifikasi yang diperlukan agar bisa utuh kembali. Dan ketika saya order ke service centernya, begini jawabannya. Antena wifi juga saya taruh di luar karena yang original terlalu kecil dan tidak peka terhadap sinyal. Saya tambahi, toh juga yang original tidak bisa masuk ke dalam casing karena sudah tidak ada tempat, ditempati para lem besi yang tebal. Tadinya ada di samping webcam. Begitu juga dengan antena Bluetooth juga tidak bisa masuk ke dalam casing. Jadi saya isolasi saja di belakang casing layar. Itu juga karena konektor kedua antena tersebut patah. Kemudian untuk mengatasinya saya solder sendiri dan timahnya terlalu tebal sehingga tidak cukup untuk dimasukkan ke dalam casing. Akhirnya ya inilah penampakan laptop saya sekarang. Demikian, pokoknya jangan beli merek ini. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Terima kasih.